Assalamualaikum pemirsa. Ini part kedua dari telepati. Kalau belum menonton part ke satu, tonton dulu part ke satu baru part kedua ya. Di sini kita akan membicarakan bagaimana cara menggunakan telepati. Contoh-contohnya sudah kita sebutkan di part 1. Jadi saat ingin kita mentelepatikan ke orang lain, kita harus mempunyai emosi dengan orang lain itu. Pernah suatu ketika ada cerita si tukang besi dan tetangganya. Si tukang besi dan tetangganya ini bertengkar. Nah, karena dendam yang keterusan, si tukang besi ini mentelepatikan suara ketokannya pada besi itu kepada tetangganya itu. Padahal ketokan suara tukang besi ini nggak keras-keras amat atau nggak mengganggu gitu kan, tapi ke kepala si tetangganya ini sangat keras sekali. Saat si tukang besi itu mengketok besinya itu pelan, tek 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 gitu, dengan memikirkan wajah si tetangganya itu. Emosinya diluapkan ke palunya itu, lalu dipukulkan ke besi itu, tek gitu, terus begitu. Akhirnya ya si tetangganya itu merasa terganggu, merasa nggak tenang kan gitu. Nah, saat kita ingin menggunakan telepati ke orang lain, kita keluarkan emosi kita kepada orang lain itu dalam hal emosi positif ya. Begini, misalkan ada seorang kawan yang pergi ke pasar dan kita pengen sekali makan durian. Nah, kalau emosi kita makan durian itu besar dan emosi kawan itu ke kita juga besar, kita bisa telepatikan begini. Kita tutup mata dan bayangkan wajah si teman itu. Bayangkan dia membawa durian dari pasar pulang ke rumah. Begitu kan? Nah, kita kumpulkan emosi kita di situ. Lalu kita bayangkan dia datang ke rumah membawa durian. Nah, sama halnya dengan bakso misalnya. Kita ingin sekali bakso, tapi ditunggu-tunggu gerobaknya enggak datang, ditunggu-tunggu gerobaknya enggak datang, atau tukang baksonya enggak datang. Jadi kita pikirkan tukang bakso atau mas jualan bakso itu lewat dari depan kita yang penuh emosi, yang penuh gembira. Kita melihat diri kita sendiri sedang membeli bakso itu, makannya enak sekali. Luapkan terus emosi kita, senang, bahagia, karena ada satu hukum namanya law of attraction, atau yang disebut dengan hukum tarik menarik. Kalau kita menarik tukang bakso, nah tukang bakso itu akan datang ke kita. Kalau kita menarik durian itu akan datang ke kita. Kalau kita menarik hal-hal sial dalam hidup kita, kesialan itu akan datang ke kita. Begitu seterusnya. Tariklah yang positif,
maka yang positif itu akan datang ke kita sendiri. Seperti itu. Nah, cara menggunakan telepati juga seperti itu. Kita pikirkan mas tukang bakso itu datang melewati depan rumah kita, kita panggil dia, kita beli baksonya, kita makan dan kita bersyukur. Alhamdulillah. Luapkan emosi seakan-akan sudah makan baksonya itu. Nah, nanti hukum law of attraction nanti akan bekerja. Disitulah tiba-tiba nanti datang mas jualan bakso. Kalau benar-benar ingin membeli bakso, begitu. Kalau benar-benar emosinya ada di bakso itu. Jadi kata kuncinya di sini emosi. Keluarkan semua hal negatif dalam diri dan masukkan hal positif dan kuatkan emosi. Emosi dalam hal positif bahagia, senang, dan seterusnya. Pokoknya hal positif ya. Oke. Cukup sekian audio kali ini. Dan tetap di channel ini terus ya. Jangan lupa subscribe ya kawan. Oke. Terima kasih.